Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat rekan-rekan semua ya, saya doakan semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah dan apa yang kalian harapkan bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap ya, tanpa terkecuali. Pokoknya salam setang bundar dan tetap ya kan kawan ya. Tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani petang kali ini teman-teman, atau malam kali inilah ya, melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama untuk keadaannya, Bitcoin ini masih cenderung mencoba untuk naik lagi ya, meskipun harga tertingginya belum terlalu jauh dari harga saat ini, karena harga tertinggi daripada Bitcoin di area 27.200 dan saat ini berada di area 27.100 something lah ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi di kesempatan malam hari ini teman-teman, dengan rekondisi keadaan market yang mantap jiwa ya, ada sedikit informasi perihal lunch ya. Ini akan membawa perubahan harga lunch. Semoga saja sih bisa sampai ke $1 ya. Itu harapan dari kita semua. Karena apa? Tim di balik Luna Classic ini berharap harga Luna Classic bisa mencapai ke $1 ya. Karena itu target dari semua pendukung daripada lunch. Siapa tahu meskipun perjalanan mungkin masih panjang, tapi setidaknya kita ada harapan. Apa itu Bang? Langsung kita lihat dulu untuk harganya ya. Nah, kalau kita lihat untuk harga loan sendiri teman-teman masih stagnan aja ya di area 84, 85, 86 ya, kembali ke area itu ya, bisa dikatakan sedang fase-fase konsolidasi atau sideways-nya dia gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat ini chartnya kayak mau sleeping alligator gitu ya kan, dia mungkin mau tidur dulu nih ya, tidur agak panjang dulu sebelum menentukan kenaikannya, karena di sini ada sesuatu hal yang sebenarnya cukup menarik juga teman-teman ya. Ini selain dari L1 yang kemarin kita bahas yang mau mendekati paritasnya di tengah bulan ini gitu teman-teman, akan ada uji coba tersebut, dan selain itu ada final ya untuk membawa harga lunch ke dalam rank $1. Apa itu finalnya? Kita lihat teman-teman bersama-sama. Nah, jadi ini ada proposal ya, yang dimana proposal ini teman-teman Terra Classic baru. Oke, proposal Terra Classic baru, visi akhir atau visi final untuk launch ke $1, berusaha untuk mengembalikan pajak pembakaran Edward Kim. Oke ya, jadi memang dulu sempat ya teman-teman ya, pajak yang diajukan oleh Edward Kim dulu kan 1,2%. Waktu itu sudah sempat berjalan ya kan, hingga akhirnya turun lagi tuh pajaknya. Nah, saat ini teman-teman ada proposal final yang dimana proposal ini akan mengembalikan pajak kembali teman-teman, bahkan lebih tinggi dari 1,2% ya. Nah, jadi di situ nanti teman-teman, dengan luka bakar yang semakin banyak memang akan semakin bagus, tapi ada sedikit plus minusnya. Nanti akan kita bahas ya teman-teman, plus minusnya. Oke. Jadi kalau kita lihat bersama di sini teman-teman, validator Terra Classic berusaha membawa lunch ke $1 dengan memulihkan tarif pajak pembakaran 1,2% yang sebelumnya diperkenalkan oleh Edward Kim. Oke. Jadi memang dulu gini teman-teman, kita flashback dulu sebentar ke belakang ya. Waktu itu pajak lunch waktu gencar-gencarnya pembakaran itu 1,2% waktu itu ya, 1,2%, dan harian pembakaran itu cukup lumayan drastis ya, peningkatannya ratusan juta bahkan sampai setengah M juga bisa teman-teman ya waktu itu ya. Paling kecil itu di area 150 juta, 200 juta ya, pokoknya di area 100 juta ke atas waktu pajak 1,2% diterapkan dulu. Cuman ketika pajak itu diterapkan ada sedikit kendala, di mana para user juga mengeluh dengan biaya pajak yang tinggi, hingga akhirnya Binance ngasih solusi lah untuk menurunkan pajak, dan diturunkanlah pajak tersebut. Dan bisa kalian lihat dari penurunan pajak tersebut, harga daripada bukan harga ya, pembakaran daripada lunch juga ikut turun ya. Nah, jadi kalau kita lihat Terra Classic lunch masih jauh untuk mencapai target harga $1. Yes, memang ya, masih saya juga nggak munafik gitu teman-teman, untuk lunch ke $1 memang masih jauh ya. Cuman di sini ketika memang benar-benar pajak ini diterapkan teman-teman, maka segi pembakaran akan meningkat juga sebenarnya ya, dan di situ akan mempercepat juga untuk penipisan supply, dan di situ supply and demand bermain ya. Ketika supply and demand udah bermain ya, tidak menutup kemungkinan harga daripada lunch akan naik. Nah, yang diinginkan komunitas yang
diuraikan dalam rencana revitalisasi yang sedang berlangsung. Akibatnya berbagai proposal yang bertujuan untuk mempercepat proses vitalisasi telah muncul, dengan yang terbaru datang dari Christopher Harris, operator validator Jesus Silord, yang dimana Harris bertujuan untuk meningkatkan jalur launch menuju pencapaian $1 dengan mengembalikan tarif pajak pembakaran 1,2% yang awalnya diperkenalkan oleh Profesor Edward Kim September lalu. Oke ya. Jadi ini ya teman-teman ya, ini adalah validator Jesus Lord yang dimana dia ingin gitu ya, ingin pajak itu dikembalikan lagi ke 1,2%. Nah, jadi ini sudah di-up di akun Twitternya dia juga, berarti ini valid ya, ini ya Final Vision Plan for Launch to $1. Jadi ini adalah proposal final yang dimana menurut dia bisa membawa harga launch ini cepat ke $1 gitu dengan cara menaikkan pajak. Oke. Nah, jadi dijuluki visi akhir untuk launch hingga $1, proposal 11549 bertujuan untuk memperkenalkan pajak on-chain 1,5%. Ya berarti bukan 1,2% ya. Jadi ini nanti ketika proposal ini lolos teman-teman, maka pajak itu akan jadi 1,5%, yang dimana 1,2% itu akan dilakukan untuk pembakaran launch, 0,3% untuk pendanaan ekosistem. Ya intinya mendanai ekosistem, mengembangkan ekosistem yang secara khusus diarahkan ke kumpulan komunitas atau kumpulan Oracle. Intinya pelaku pasar akan membayar biaya 1,5%, jaringan akan membakar 1,2% dari biaya dan mengirimkan 0,3% ke kumpulan komunitas. Ini ya teman-teman. Jadi bagusnya ya, jadi di sini ada plus minusnya juga ya. Bagusnya di sini teman-teman, segi pembakaran launch ini akan meningkat dari pembakaran harian yang sudah terjadi saat ini ya. Itu positifnya di situ teman-teman ya. Negatifnya di sini nanti akan ada beberapa dari user atau beberapa dari komunitas launch yang tentunya melakukan trading jual beli, mereka melakukan scalping dan sebagainya ya. Mungkin akan ngeluh dengan pajak yang ditentukan. Ya karena kita harus membayar pajak yang cukup tinggi gitu ya. Nah seperti itu, jadi ada plus minusnya. Plusnya pembakaran akan meningkat, minusnya pasti akan ada sedikit penurunan dari volume ya. Seperti itu karena tingginya pajak. Nah jadi di sini kalau menurut saya pribadi oke-oke aja sih pajak mau dinaikkan 1,2%. Toh gini ya, saya bukan scalpingan di launch ya. Saya nggak scalping di launch. Saya beli launch ya. Saya beli launch itu memang di harga berapa dulu ya? Di atas $1 waktu itu ya. Dan di bawah $1 pun teman-teman, waktu itu di bawah Rp1 kalau nggak salah, saya akumulasi di situ. Saya akumulasi masuk ya. Spekulasi lah waktu itu teman-teman ya, karena memang hancur-hancurnya gitu. Saya beli di kisaran harga $5 kalau nggak salah waktu itu launch ya. Ini sedikit cerita dulu nih. $5 saya beli, jebret, habis itu turun itu sampai di bawah Rp1 ya kan. Spekulasi saya di situ. Nambah muatan, beli lagi, hilang-hilang, cuan-cuan gitu ya. Intinya waktu itu saya gambling teman-teman, karena belum ada progres untuk daripada launch ini untuk kembali lagi gitu ya kan, masih hancur-hancurnya, belum ada progres, belum ada kejelasan, dan ini itu belum ada untuk launch. Waktu itu gambling aja ya, plus masuk lagi lah dengan nilai total value saya sama waktu saya beli di harga $5. Nggak tahunya harganya naik. Lumayan itu ya, lumayan, nggak terlalu banyak tapi lumayan gitu teman-teman. Dan setelah itu barulah ada validator, ada progres untuk mengembalikan harga launch minimal ke $1 dan bla 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 bla. Ya udah, saya masih punya di situ, saya targetkan jual di area $1 ya, dan ada yang saya jual di area $0,1 dan ada juga yang saya jual di area $0,06 ya. Jadi saya pasang jaring aja, nggak nyampe $1, 0,1 sudah cuan gitu ya kan. Nah jadi buat teman-teman semua yang pemegang launch, tetap semangat teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi ya, dengan adanya peningkatan seperti ini akan berdampak bagus. Dan kita lihat saja L1 GTF ya, apa ya namanya, lupa. Kita lihat paritasnya nanti teman-teman, karena ini nanti akan membawa Luna Classic ini setara dengan Cosmos dan Luna 2.0, yang dimana semua
proyek yang ada di kedua jaringan tersebut nanti bisa membangun proyeknya di Luna Classic. Itu yang kita lihat nanti progresnya ke depan, dan semoga saja ini membawa dampak perubahan positif untuk Lunch. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Luna Classic, semoga membantu. Salam cuan.